Cek tes. Ya. Cek tes. Cek tes. Tes. Tes 1. Cek tes. 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 Cek sound. Sound. Tes. Tes 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Bapak Dewan Penasehat Pimpinan Cabang LDII Kecamatan Pancoran, Bapak Ismianto SPD. Yang kami hormati para Dewan Penasehat, yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kecamatan Pancoran, Bapak Haji Romdoni. Yang kami hormati para Dewan Guru,
guru besar kita, Bapak Kiai Haji Ahmad Syaibani, sekaligus sebagai pembawa materi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, yaitu pembukaan, MC. Yang kedua, bacaan Al-Quran, yang nanti akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Haji Yogi Nasrullah. Yang ketiga, akan dilanjut dengan materi ilmu faraid tentang praktek dan hukum bagi waris di masa pandemi oleh Bapak Kiai Haji Syaibani. Setelah pemateri, nanti akan disampaikan sambutan dari Ketua DKM Babus Salam sekaligus Ketua PAC LDII Duren 3, Bapak Haji Muhammad Suratno. Dilanjut dengan sambutan Bapak Ketua DPD LDII Jakarta Selatan, Bapak Haji Nur Rahmat. Kemudian dilanjut sambutan Bapak Lurah Duren 3, itu Bapak Haji Muhammad Mursyid, SIP MM. Selanjutnya yaitu sambutan dari DMI Kecamatan Pancoran, Bapak Kiai Haji Nur Hakim. Kemudian ditutup oleh Bapak Wanhat, PAC LDI Duren 3, Bapak Ismianto, SPD. Terakhir, foto bersama dan ramah tamah. Untuk menginjak ke acara selanjutnya, yaitu mari sama-sama kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Yogi Nasrullah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه
ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم على تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz
Haji Yogi Nasrullah yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Kami ucapkan selamat datang kepada Bu RT, Bu Nurhayati. Ya, selamat datang Bu. Untuk acara selanjutnya, yaitu langsung ke materi yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Ahmad Sebani. Kepada beliau kami persilahkan. Saya buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina 'aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ilmu salasatun wa ma siwa dzalika fadlun. Ayatun muhkamatun aw sunnatun qaimatun aw faridatun adilatun. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini kita bisa mengadakan webinar tentang ilmu faraid, ilmu yang rada langka dibahas di majelis-majelis taklim. Sengaja ini kita angkat sekalipun di masa pandemi agar ilmu faraid wabil khusus pelaksanaan di lapangan bisa berjalan dengan baik. Syukur kepada Allah atas nikmat hidayah sehingga kita dengan hidayah itu bisa berfastabiqul khairat termasuk pada siang menjelang hari ini. Dan kepada seluruh perantara agama atas perjuangannya memberikan ilmu, bimbingan, arahan dan tuntunan kepada kita dalam beragama Islam ini, sehingga kita walaupun sudah jauh dari kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita masih bisa mengikuti ajaran beliau dengan utuh. Itu semua karena adanya mata rantai para pejuang-pejuang agama dari generasi ke generasi, tempat ke tempat hingga sampai kepada kita. Saat ini kita yang mendapat amanah bagaimana bisa meneruskan kepada generasi-generasi setelah kita. Dan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, tamu undangan yang di studio maupun ada di rumah-rumah,
Atas kebersamaannya diucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kita lanjutkan ke materi pokok pengajian kita pada hari ini, yaitu pengajian tentang ilmu faraid. Bagi yang sudah membawa bisa dibuka lembarannya. Bagi yang di rumah-rumah mungkin tidak kebagian, bisa lihat di slideshow nanti mengikuti. Atau bagi yang mempunyai kitabnya, yaitu Kitabul Faraid, bisa dibuka kitabnya masing-masing. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man taraka malan faliwarasatihi. Babu man, babnya orang taraka yang meninggalkan malan, harta, faliwarasatihi, maka untuk ahli warisnya. Orang yang wafat meninggalkan harta, maka harta yang ditinggalkan itu akan berpindah kepemilikan kepada ahli warisnya. Bagaimana pembagian mereka? Nanti kita ikuti selanjutnya. Berdasarkan firman Allah, qala, berfirman Allah Ta'ala, Allah yang maha luhur, walikullin, dan bagi masing-masing orang, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, yang sudah sepuh maupun yang baru lahir, iku ja'alna, telah menjadikan kami Allah, mawaliya, beberapa ahli waris, mimma, dari apa-apa, taroka, yang meninggalkan, sopo, al-walidani, dua orang tua, wal aqrabuna, dan para kerabat, walladzina, dan pada orang-orang, aqadat, yang mengikat, apa aimanukum, sumpah kalian, orang-orang yang kamu ikat sumpahnya, berarti orang-orang kafir dzimmi, fa'atuhum, maka memberilah kalian pada mereka, nasibahum, pada bagian mereka. Surat An-Nisa ayat 33. Bagi masing-masing orang telah kami ciptakan, telah kami jadikan beberapa ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua, bapak ibu, maupun kerabat, dan orang-orang yang punya ikatan sumpah. Adapun walladzina aqadat aimanukum, ini termansuh oleh ayat waris. Karena waris ya tentunya hanya ahli waris. Bahkan ahli waris sendiri ada yang tidak mendapat bagian karena mahjub, karena terhalang. Jadi kalau ada orang meninggal, proses pembagian waris itu bisa dibagi manakala satu, ada ahli waris yang mati. Kalau nggak ada yang mati, yang dibagi punya siapa? Yang kedua, ada ahli waris yang mewaris. Walaupun ada orang mati, kalau nggak ada ahli warisnya ya nggak bisa. Yang ketiga, ada barang yang diwaris. Dan yang keempat, orang yang mewaris dan yang diwaris sama-sama Islamnya, karena kita umat Islam. Kemudian orang yang akan melaksanakan pembagian warisan harus meneliti lebih dulu hal-hal yang tersebut di bawah ini. Satu, siapa yang mati? Yang mati itu siapa? Kedua, siapa saja yang menjadi ahli warisnya? Tentunya di sini akan ada yang eliminir. Pertama harus sama-sama Islam.
Yang kedua, walaupun ahli waris yang tadi saya katakan, bisa saja dia tereliminir manakala ada yang menghalangi. Contoh, ada orang meninggal, anggaplah saya umpama, saya masih punya orang tua, saya masih punya istri, saya masih punya anak, saya masih punya saudara. Masih genap saudara saya. Nah, orang tua dapat bagian. Anak dan anak saya, semua jadi, istri dulu ya. Istri dulu ada, dia dapat bagian. Kemudian saudara saya masih lengkap tiga-tiganya. Tetapi karena saya punya anak, maka saudara saya nggak dapat bagian. Dia mahjub, terhalang oleh anak saya. Kalau saya nggak punya anak, maka saudara saya dapat bagian. Maka saudara itu termasuk ahli waris. Tetapi nanti setelah terdaftar tereliminir karena terhalang oleh anak. Orang tua nggak bisa terhalang. Istri nggak bisa terhalang. Anak nggak bisa terhalang. Tapi saudara bisa terhalang oleh anak. Itu contohnya. Mahjub, ya. Bahasa ilmu faraidnya namanya mahjub, terhalang. Kalau didata, ya tetap dia masuk sebagai daftar ahli waris saudara itu. Tetapi nanti tereliminir atau mahjub oleh anak. Gitu. Haddatsana Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Amawi, haddatsana Abi, haddatsana Muhammad bin Amrin, haddatsana Abu Usamah an Abi Hurairah, qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa taroka yang meninggalkan malan pada harta, fali ahlihi, maka untuk keluarganya. Waman dan barang siapa taroka yang meninggalkan, maksudnya wafat meninggalkan. Barang siapa yang wafat meninggalkan harta, maka harta yang ditinggalkan itu untuk ahli warisnya, untuk keluarganya. Waman dan barang siapa taroka yang meninggalkan, barang siapa yang wafat meninggalkan zoyaan pada keluarga yang lemah, fa ilayya, maka kepadaku Nabi, yang nanggung Nabi Muhammad. Rawi Tirmidzi menurut tulisan ini juz 4 halaman 360. Mungkin bukunya berbeda. Kalau buku saya ini Maktabah Bandung, cetakan Bandung, itu di halaman 3 halaman 279. Di juz 3 halaman 279 punya saya. Ini Rawi Tirmidzi. Hadza hadisun hasanun, ini hadis yang sahih kata Imam Tirmidzi. Wa qad rawahu Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam atwala min hadza wa atamma. Sungguh telah diriwayatkan dari Nabi dengan isi hadis yang sama intinya, tapi redaksi hadisnya atwala min hadza wa atamma. Lebih panjang dan lebih sempurna daripada ini. Salah satunya kalau di sini kan mamata malan fali ahlihi. Nah, dalam hadis yang lain mamata malan fali warosatihi. Nah, dapat itu. Wa fil babi an Jabir wa Anas wa makna qauli, adapun pengertian sabda Nabi ini Tirmidzi ya. Enaknya kalau ngajar Tirmidzi begini. Jadi ada penjelasan dari para ulama-ulama seangkatan dengan beliau maupun angkat-angkatan sebelumnya Imam Tirmidzi.
Mantaraka doyaan, barang siapa yang meninggalkan keluarga lemah, yakni menghendaki sapa Nabi zoian laisa lahu sayun, lemah laisa tidak ada lahu bagi keluarga tersebut sayun sesuatu, dia enggak punya apa-apa. Barang siapa yang wafat meninggalkan keluarga yang lemah, punya hutang almarhum, dia nggak bisa nyaur, bahkan almarhum yang wafat itu juga tidak punya apa-apa, hutang nggak ada yang nanggung dari keluarga, kemudian dia sendiri, memang nggak ada peninggalan, terus ahli warisnya bagaimana? Anak istrinya, fa'ilayya, kata Nabi, maka aku yang nanggung. Jadi ada pengertian barang siapa yang meninggal punya harta silahkan dibagi ahli waris. Siapa yang meninggal punya utang saya yang nanggung. Ada kan gitu kan hadis kan? Itu maksudnya memang kalau keluarga ahli waris itu tidak bisa bayar, saya yang bayar Nabi. Gitu. Bukan enak aja, udah kalau saya punya utang biarin aja nanti kan ditanggung oleh Nabi. Saya ini sopo sing nanggung. Pak Presiden Jokowi kali ya. Pak Jokowi nggak mau nanggung, Pak Anies nggak mau nanggung, Pak Wali Kota gantinya Pak Maruli siapa ya? Nggak bisa dia nanggung. Nah, Nabi waktu itu begitu. Jadi kalau memang punya hutang, keluarga tidak bisa nanggung, kan keluarganya lemah, maka yang jamin adalah Nabi negara, dalam hal ini Nabi Muhammad pada saat itu. Negara kita belum bisa begitu. Babul hasib, bab mengajak ala taklimil faraidi, ala taklimi atas belajar al faraidi, ilmu faraid. Mari ya. Hadatsana bercerita padaku Ibnu Majah, berarti karena kan di bawah itu rawahu Ibnu Majah. Hadatsana bercerita padaku Ibnu Majah, siapa Ibrahim bin Mundir Al-Hizami. Sana bercerita padaku Ibrahim bin Mundir, siapa Hafsu bin Umar bin Abil Aitaq. Sana bercerita padaku Hafiz, siapa Abu Zinad anil A'raj dari A'raj an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Qala berkata Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi. Berarti sanadnya mulai dari Ibnu Majah itu, Ibnu Majah dapat hadis ini, dapatnya dari Ibrahim dari Hafiz dari Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah. Berarti sudah 5 generasi. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamu, belajarlah kalian. Ini sabdanya Nabi kepada Hurairah, tapi pakai kalimat umum, maksudnya semuanya, bukan hanya Hurairah saja. Ta'allamu, belajarlah kalian al-faraid, pada ilmu faraid, ilmu bagi waris. Wa'allimuha, dan mengajarkanlah kalian pada faraid. Wa'allimuha, dan mengajarkanlah kalian pada faraid. Belajarlah ilmu bagi waris dan ajarkanlah ilmu bagi waris hasil belajarmu. Kenapa? Fa'innahu, maka sesungguhnya kelakuan, fa'innahu, ilmu waris iku nisful ilmi, separuh ilmu agama. Wahwa, dan dia ilmu waris iku yunsa, dilupakan. Yunsa, akan dilupakan. Ilmu waris ini nanti akan dilupakan. Wahwa, dan dia ilmu waris iku awalusin, pertama kali sesuatu, yunza'u, yang dicabut, apa sesuatu, min ummati, dari umatku.
Rawahu Ibnu Majah, di situ tertulis nomor hadis nomor 2719. Tapi kalau dalam hadis yang punya saya ini Ibnu Majah, ini di juz kedua halaman 908. Halaman 98. Tadi pagi saya cek. mana? Ya. Di Kitabul Faraid babu hasi ta'limil faraid. Udah ya, oke. Nabi bersabda kepada Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lain, silahkan kalian mempelajari ilmu waris, kemudian setelah menguasai, ajarkanlah kepada yang lain. Kenapa? Karena ilmu waris itu adalah separuh ilmu dalam agama. Separuh ilmu dalam agama. Dan ilmu waris ini nanti akan dilupakan oleh umatku. Dan ilmu waris inilah pertama kali ilmu dicabut dari umatku. Dicabut pelaksanaannya. Sebenarnya ilmunya tidak susah. Ilmu waris itu tidak susah, mempelajarinya nggak susah. Yang susah itu pelaksanaannya. Begitu loh. Dikatakan separuh ilmu itu bukan sulit mempelajarinya, gampang. Gampang. Yang sulit itu prakteknya. Wahwa yunsa, ilmu waris akan dilupakan. Wahwa awalu sa'in yurfa'u min ummati, dan itu ilmu pertama yang akan dicabut dari umatku. Ibu bapak sekalian bisa tengok kanan kiri lah ya. masih ada dan gampang dipelajari, tapi sulit dalam mempraktekannya. Maka mari kita bisa melancarkan hukum waris sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dan petunjuk dari Allah sendiri, karena Allah sendiri yang membuat pembagiannya. Lanjut, hadatsana bercerita padaku Imam Tirmidzi, karena ini redakturnya Imam Tirmidzi. Di paling bawah Pak, masih halaman pertama. Hadatsana bercerita padaku Imam Tirmidzi sapa Abdul A'la Ibnu Wasil. Hadatsana bercerita padaku Abdul A'la siapa Muhammad bin Qasim Al-Asdi. Hadatsana bercerita padaku Muhammad bin Qasim sapa Al-Fadlu bin Dalham. Hadatsana bercerita padaku Fadl siapa Auf bin Syahri bin Hausa bin Syahr an Abi Hurairah, qala berkata Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu, mempelajarilah kamu sekalian Al-Qur'an pada Al-Qur'an. Belajarlah Al-Qur'an. Mulai dari bacaannya, maknanya, keterangan, sampai bisa memahaminya. Syukur-syukur bisa hafal juga. Wal farad, dan ilmu bagi waris. Belajarlah Al-Quran dan belajar ilmu bagi waris. Wa'alimu, dan mengajarkanlah kalian an-nasa pada manusia. Setelah kalian mempelajarinya,
lanjut ajarkan kepada orang lain supaya tidak putus di kamu sendiri, juga sudah hilang dari umatku. Kenapa? Fa inni, maka sesungguhnya aku Nabi, iku maqbudun, orang yang akan diwafatkan, dipundut, diambil. Rahul Tirmidzi juz 4 halaman 360. Ini hadisnya berbeda. Kalau yang punya saya itu di Tirmidzi juz 3 halaman 279. Kalau punya saya kan terbitan Bandung, Maktabah Bandung ini. Di Tirmidzi juz 3 halaman 279. Nabi bersabda, belajarlah Al-Quran dan ilmu faraid, kemudian ajarkanlah kepada manusia yang lain, karena aku orang yang akan diwafatkan pada suatu saat nanti. Ini kan sabda Nabi ketika masih hidup. Sekarang sudah wafat, sudah 1400 berapa? 1434 ya. 43 1443 tahun yang lalu beliau sudah wafat. Hadatsana, bercerita padaku Abu Dawud, siapa Ahmad bin Amr bin Syarhi, qala berkata Ahmad, akhbaruna mengabari padaku Ahmad ibn Wahbin, hadatsani bercerita padaku Ibnu Wahbin, siapa Abdurrahman ibn Ziyadin, an Abdurrahman bin Rafi at-Tanuhi, an Abdillah bin Amr bin al-As, anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, al ilmu, ilmu iku salah satun, ada 3 ilmu yang wajib dipelajari, itu ada 3. Wa ma siwa, dan apa-apa selain zalika, demikian itu 3 ilmu selain 3 hal ini, fahuwa, maka dia selain 3 ini, fadlun, keutamaan. Selain 3 ilmu ini sebuah keutamaan, dicari bagus, tidak dicari tidak berdosa. Apa sih 3 yang wajib dipelajari itu? 1, ayatun, ayat, muhkamatun, yang menjadi hukum. Ayat yang menjadi hukum, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran wajib dipelajari. Yang kedua, au sunnatun, atau sunnah qaimatun, yang tegak. Sunnah yang tegak, yaitu al-hadis. Zaman Rasulullah masih hidup, beliau melarang menulis apa yang dia ucapkan, yang dia lakukan, yang dia cita-citakan, dan apa yang dia setujui. Dilarang ditulis. Yang disuruh tulis Nabi hanya Al-Quran. Kenapa Nabi melarang? Karena takut bercampur dengan Al-Quran. Maka ilmu hadis itu mulai ditulis itu sudah zaman tabi'in. Al-Quran ditulis dalam bentuk mushaf sudah zaman sahabat. Kalau hadis mulai ditulis sudah zaman tabi'in. Pertama kali yang membuat buku hadis, membukukan hadis, itu adalah Sunan Mu'atta. Al-Mu'atta itu orang pertama kali yang membukukan hadis. Kemudian disusul oleh generasi-generasi selanjutnya, termasuk Imam Bukhari, itu muridnya Mu'atta juga, Muslim, Tirmidzi, Nasai, dan yang lain-lain. Sampai mana tadi? Au faridatun, yang ketiga, au faridatun, atau ilmu bagi waris, adilatun, yang adil. Rawahu Abu Dawud Kitabul Faraid. Nabi bersabda, ilmu yang wajib dicari, dipelajari itu ada 3. Selain yang 3 ini hanyalah keutamaan, adalah sebuah keutamaan. Dicari bagus,
tidak dicari tidak dosa. Nah, yang wajib ini ayat muhkamat itu Al-Quran, sunnah yang tegak itu Al-Hadis, dan yang ketiga ilmu bagi waris yang adil. Sementara ilmu bagi waris ini juga ada di dalam Al-Quran dan hadis. Rujukannya ada di situ. Di Al-Quran surat An-Nisa itu 11, 12, 13, 14. Dan ayat terakhir itu di Al-Qurannya. Kemudian di hadis semua hadis, semua buku-buku hadis itu membahas tentang Kitabul Faraid. Jadi kalau Nabi pernah bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyyi, itu pas. Tidak akan sesat selama berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Kitabullah Al-Quran wa sunnata Nabi. Karena memang ilmu faraid termasuk yang wajib dipelajari ini adanya juga di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Gitu. Qala dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu, belajarlah kamu sekalian Al-Quran pada Al-Quran. Belajarlah Al-Quran mulai dari bacaannya, maknanya, keterangannya, dan pelaksanaan prakteknya bagaimana. Dipelajari. Wa'allimu, dan mengajarkanlah kalian pada Al-Quran setelah menguasai an-nasa kepada manusia. Hasil yang kamu pelajari dari guru-guru yang terpercaya, dari yang menguasai, ajarkan lagi kepada orang lain. Wa ta'allamu, dan belajarlah kalian al-faraiz pada ilmu bagi waris. Di samping belajar Al-Quran, belajar juga kalah ilmu faraid. Kenapa? Wa'allimu, dan mengajarkanlah kalian pada ilmu faraid an-nasa pada manusia. Kenapa? Fa inni, maka sesungguhnya aku Nabi itu imruun seseorang, maqbudun, yang akan diwafatkan. Wal ilmu, sedangkan ilmu itu marfuun, akan diangkat. Aku tidak hidup selamanya, pasti nanti mati. Dan ilmu juga tidak akan terjaga selamanya, suatu saat juga akan menguap, diangkat. Wayusiku, dan hampir ayakhtalifa, bila berselisih sapa isnani, dua orang, falayajidani, maka tidak menjumpai keduanya, ahadan, pada seseorang, yukhbiru, yang mengkhabari siapa orang, huma, pada keduanya. Akhrajahu Tirmidzi wan Nasa'i wa Ahmad. Matan hadis ini dikeluarkan juga oleh Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad, dan tadi pagi sempat saya buka di Bukhari juga ada. Belajarlah ilmu Al-Quran dan ajarkan kepada yang lain. Belajarlah ilmu faraid dan ajarkan pula kepada orang lain. Karena aku orang yang akan mati dan ilmu akan diangkat. Kalau kita enggak belajar Al-Quran dan ilmu faraid, sehingga ilmu itu hilang, hampir nanti akan terjadi ada dua orang berselisih, rebutan harta. Iki bagine piye? Orang ngene. Yang orang tua bagi menurut ilmu adat, yang anak maunya mungkin Al-Quran atau hadis, yang satu lagi mungkin pengadilan umum. Geger. Hampir akan terjadi dua orang yang berselisih, tidak menjumpai seseorang pun yang bisa memberikan solusi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita sebagai umat muslim mesti nguri-uri, mesti mempertahankan betul ilmu bagi waris ini. Yang sudah menguasai, bahkan sudah hafal ya, itu saja masih dimungkinkan dalam prakteknya berat.
Yang sulit tadi saya bilang, yang sulit bukan mempelajari ilmu faraidnya, tapi yang sulit adalah mempraktekkannya. Lanjut dulu. Haddatsana Abu Nuaimin, sana Ziyad bin Abi Muslimin an Abil Khalil, qala berkata Abi Khalil, qala berkata sapa Abu Musa Al-Asy'ari, man barang siapa allama yang mengajarkan Al-Qur'an pada Al-Qur'an, walam yu'allim dan tidak mengajarkan dia al-faraiz pada ilmu bagi waris. Siapapun para dai-daiyah, ustadz ustadzah yang mengajarkan Al-Quran tapi tidak mau mengajarkan ilmu faraid, fa inna masalahu maka sesungguhnya gambarannya orang itu masalur roksi seperti gambarannya kepala. La wajah tidak ada wajah lahu bagi kepala. Atau kalimatnya laisa tidak ada lahu bagi kepala apa wajhun wajah. Rahut Tarimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Pak. Abu Musa Al-Asy'ari ini salah satu ulama tersohor pada zaman para ahli hadis ya. Beliau mengatakan walaupun beliau tidak menerbitkan buku hadis, tapi dia menjadi gurunya para ahli hadis. Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan barang siapa yang mengajarkan Al-Quran tapi tidak mau mengajarkan ilmu bagi waris, maka orang itu diibaratkan seperti kepala yang tidak ada wajah. Berarti bulat, nggak ada hidung, nggak ada muka, nggak ada hidung. Gimana itu? Atau dalam berat lain, man alimal Quran. Ini kepada para guru tadi kan ya, kepada para asatid. Siapa yang mengajarkan Al-Quran tapi tidak mempelajari ilmu, tidak mengajarkan ilmu waris, mengajar Al-Quran tapi tidak mengajar ilmu waris, gambarannya sebagaimana kepala tanpa wajah. Dalam riwayat lain, man alimal Qur'ana wala ya'lamil faraid, siapa yang mengetahui ilmu Al-Quran tapi tidak mau mengetahui ilmu faraid, berarti santrinya sekarang mau mempelajari Al-Quran tapi ogah mempelajari ilmu faraid, fa inna masalul burnus, maka gambarannya orang tersebut, santri tersebut seperti baju burnus. Baju burnus itu kayak jaket yang apa ya, yang ada tutup kepala aja deh, bisa dicopot, ada. Nah, ini bisa dicopot. Kalau musim dingin bisa ditutupkan begini, itu namanya baju burnus. Baju burnus. Kalau di sini baju apa namanya? Bahasanya baju apa itu? Jadi ada untuk tutup kepalanya. Nah, biasanya para yang jogging-jogging itu kan ditutup kepalanya. Nah, itulah burnus itu. Gambarannya seperti baju burnus. La wajhalahu aulai salahu wajhun. Tidak ada wajahnya atau tanpa wajah. Ya memang hanya kepala tutup doang. Enggak ada kepalanya. Kepalanya palsu. Kalau yang tadi itu para asatid mengajarkan Al-Quran namun tidak mengajarkan ilmu waris, seperti kepala, ada kepalanya, ada, tapi nggak ada wajah, bulat. Makannya dari mana itu? Nah, kalau yang belajar ilmu Al-Quran namun tidak mempelajari ilmu bagi waris, seperti baju burnus. Berarti nggak ada kepalanya, hanya ininya doang, tutupnya doang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita selalu bisa mempelajari Al-Quran sekaligus juga ilmu waris. Yang paling penting mempraktekkan ilmu waris. Karena awwalu ma yusabin umati. Pertama kali yang dilupakan oleh umatku adalah pelaksanaan hukum waris. Amsal, anunya saya dikasih waktunya sampai berapa ya? Saya nggak tahu.
5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi. Babun bab la yarisu tidak bisa iya benar. Babun bab la yarisu tidak bisa mewaris sapa al muslimu orang Islam al kafir pada orang kafir. Wala dan tidak bisa mewaris sapa al kafiru orang kafir al muslima pada orang muslim. Bab yang datang ini membahas tentang orang Islam nggak bisa mendapatkan warisan dari orang kafir, sekalipun itu bapaknya, saudaranya, istrinya barangkali. Dan orang kafir juga tidak bisa mendapat bagian warisan dari orang Islam. Wa idza aslama dan ketika masuk Islam siapa orang? Wa idza aslama dan ketika masuk Islam siapa orang? Qabla ayyuqsama sebelum dibagi apa al-mirasu warisan, ketika ada orang masuk Islam, ada ahli waris yang masuk Islam setelah wafatnya ahli waris yang lain, fala wirasa maka tidak ada warisan lahu bagi orang. Umpama ada orang selama hidupnya atau oke lah dulu Islam gitu. Nah, kemudian di perjalanan hidup kemudian dia pindah rumah menjadi orang Nasrani gitu. Nah, kemudian begitu bapaknya meninggal karena memang bapaknya hartanya banyak, dia menyatakan sebagai mu'alaf lagi, masuk Islam lagi. Tapi bapaknya sudah terlanjur meninggal. Nah, tujuannya dia pengen mendapat waris. Tapi karena bapaknya sudah terlanjur wafat, sebelum dia menyatakan muslim, maka orang itu tidak bisa mendapat bagian warisnya. Haddatsana berisa padaku Bukhari, karena ini redakturnya Imam Bukhari. Siapa Abu Asim, an ibn Jurayjin, an ibn Shihabin, an Ali bin Husainin, an Amr bin Utsman, an Usamah bin Yazid, bin Zaid ya, radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi, la yarisu tidak bisa mewaris sapa al muslimu orang Islam al kafiru pada orang kafir. Wala dan tidak bisa mewaris siapa al kafiru orang kafir, tidak bisa mewaris al muslima pada orang Islam. Rawahul Bukhari juz 8 Kitabul Faraid. Juz 8. Kalau yang punya saya ini kan Bukhari 3 jilid, berarti juz 1 sampai 9. Ini benar tadi saya cek di juz 8, tapi punya saya ada halamannya 194. Halaman 194. Kalau yang hadis Bukhari 4 jilid beda. Halaman 1 sudah berarti dia masih halamannya di depan dia. Masih di depan. Mana tadi tak tandain tadi. Kok tandanya hilang? Nah. Oh ini dia. Ya. Babul ayarisul muslimul kafira walal kafirul muslim wa idza aslama qabla yuqsamal miras fala mirasalah. Kata Abu Asim dan seterusnya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslim. Terus selanjutnya babu mirasil abdil nasrani wa mukatab nasrani. Bab mewarisnya hamba yang Nasrani, budak yang Nasrani dan mukatab. Mukatab itu budak yang pengen merdeka dengan cara mengangsur kepada majikannya yang Nasrani juga. Bagaimana itu? Ya nanti lain waktu dikaji. Kita fokus ke sini dulu. Kalau yang Bukhari 3 jilid di juz 8 halaman 193, kalau yang 4 jilid saya belum ngecek. Kalau 3 jilid itu berarti ada 9 juz. Kalau yang 4 jilid itu ada 8 juz. 1 jilid ada 2 juz.
Nanti silahkan dibuka di rumah masing-masing. Satu lagi biar pas. Haddatsana Ahmad bin Amr bin Sarhi, sana Abdullah ibn Wahb bin Ambana Yunus an ibn Shihab bin an Ali bin Husain annahu sesungguhnya Ali bin Husain haddatsahu bercerita kepada Ibnu Shihab muridnya. Isi cerita anna Umar bin Utsman sesungguhnya Amr bin Utsman akhbarahu mengabari siapa Amr hu kepada Ali bin Husain. Isi kabar an Usamah bin Zaid dari Usamah bin Zaid annahu sesungguhnya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu anak angkatnya Nabi Muhammad, anak angkat. Dia panglima termuda dalam Islam. Dia umur 13 tahun itu sudah pengen ikut perang. Oleh Nabi tidak boleh. Kenapa? Karena pedangnya disarungkan di sini ini masih nyaruk-nyaruk tanah. Pedang kan taruh di sini nih ya, nah, buat jalan. Ini masih nyaruk-nyaruk tanah. Tandanya dia masih bocah, masih kecil 13 tahun. Jangan kamu. Tapi semangatnya menggebu pengen ikut perang. Tapi oleh Nabi nggak boleh. Tahun berikutnya lagi pengen lagi. Oleh Nabi nggak boleh lagi. Baru umur 15 tahun dia diperkenankan oleh Nabi ikut perang. Dan pada saat menjelang wafatnya Nabi, beliau dijadikan panglima perang. Membawai Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sebagainya. Nanti mau kita selesaikan dulu ya. Oke. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita lanjutkan karena waktunya dibagi. Ada kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Sebani yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan sapa dulu. Selamat datang kepada DMI Kecamatan Pancoran, Bapak Haji Nur Hakim. Selamat datang Pak. Kemudian Bapak Haji Ahmad Farhan. Selamat datang Pak. Kemudian Bapak Lurah Duren 3, Bapak Haji Muhammad Mursyid, SIPMM, selamat datang Pak Lurah. Oh ya, selamat datang Pak RW. Sebelum kita menginjak ke acara selanjutnya, saya akan sampaikan beberapa hal, yaitu tentang peserta pengajian offline dan online sampai dengan saat ini. Yang pertama, untuk offline di studio utama Babusam, jumlahnya 40 orang. Ini memang sengaja kita batasi Pak, karena kita tetap protokol kesehatan. Yang kedua, untuk virtual Zoom, yaitu jumlahnya 75 peserta. 75 peserta. Kemudian yang ketiga, untuk live streaming YouTube, jumlahnya 53 peserta. Total peserta pengajian offline dan online sampai dengan saat ini, yaitu 168 peserta, Pak. 68 peserta. Untuk acara selanjutnya, yaitu mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Ketua DKM Babussalam, sekaligus Ketua PAC LDI Kelurahan Duren 3,
dan sebagai anggota FKDM Kelurahan Duren 3. Kepada Bapak Haji Muhammad Suratno, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu antil humul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Lurah Duren 3, Bapak Haji Muhammad Mursid SIPM, yang terhormat Bapak Kiai Haji Nur Hakim dari DMI Kecamatan Panyosaran, yang terhormat pada Bapak Haji Ahmad Farhan dari DMI Kecamatan Pancoran juga, dan yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Maskur, Ketua RW 02, yang terhormat Ibu Nurhayati, Ketua RT 08, yang terhormat Bapak Wanhad di Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, juga yang terhormat Bapak Haji Romdoni sebagai Ketua Cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dan bapak-bapak, ibu-ibu semua tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Sebelumnya, sejenak mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat longgar, nikmat rezeki yang banyak sekali, kita tidak bisa menghitung satu persatu karena banyaknya. Untuk itu, pada Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, dalam acara ngaji pada pagi menjelang siang ini, kita sebagai Ketua Lembaga Dakwah Islam Indonesia tingkat kelurahan, juga sebagai Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Babu Salam. Untuk itu, dari kami, dari organisasi, baik itu dari tim-tim yang ada di Masjid Babu Salam ini. Nah, ini kerjasama atau sebagai tim mengadakan acara
itu dari sarjana dan mahasiswa yang berjudul pengajian ilmu faraid atau ahli waris. Nah, mungkin saat-saat ini jarang dikajikan ilmu faraid ini. Dan untuk itu dari pagi menjelang siang ini kita diadakan ngaji yang berhubungan dengan bagi waris. Dan ngaji ini yang banyak adalah online, adapun yang offline hanya tamu undangan saja dan panitia. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak tamu undangan yang sudah kerso rawuh di Masjid Babu Salam ini. Ya, semuanya kami ucapkan terima kasih yang tidak ternilai harganya, ya, saking banyaknya terima kasih dari panitia. Dan yang kedua, apabila dalam mengadakan ngaji faraid pada malam hari masih ada kekurangan, masih ada yang perlu diperbarui atau direvisi, dan nanti juga kita meminta arahan dari Bapak Lurah, dari Bapak DMI Kecamatan. Mudah-mudahan nanti pengajian yang selanjutnya bisa berjalan dengan tertib dan lancar dan lebih mendekati sempurna. Dan yang ketiga, apabila dalam penerimaan tamu masih banyak kekurangannya, hanya begini saja istilahnya, lesehan, nah, perlu maklumi Pak Lurah, Bapak Ketua, kalau kita ngaji di masjid ini ya begini, lesehan begini semua. Ya. Jadi ini tidak diadakan, memang biasanya seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ini kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dadang sebagai Babin Kantip Anas Duren 3, Bapak Joni sebagai Bimas Duren 3, Bapak Edi ya, sebagai Bimas Kelurahan Duren 3, juga Bapak-bapak FKDM ya. Kami ucapkan selamat datang. Monggo Pak. Insya Allah dari kami mewakili panitia tidak panjang lebar untuk memberikan sedikit perkenalan ya. Sekali lagi, apabila banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Muhammad Suratno yang telah memberikan laporan kegiatan pada siang hari ini. Untuk menginjak acara selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Lurah Duren 3, itu Bapak Haji Muhammad Mursyid, SIP MM. Waktu dan tempat kami persilahkan.
aja, nggak enak sama Pak Kiai. Wah, mesti begini nih. Nggak bisa ya? Nggak enak sama Pak Kiai. Izin Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Sebuka aja ya. Mas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita junjung tinggi-tinggi, beradu Bapak Kiai Ahmad Sobani. Oh, Ahmad Saibani. Izin Pak Kiai. Umur mudaan Pak Kiai. Mata udah kejauhan. Yang saya hormati hadir di sini, ya rekan saya di lapangan ya, Pak Haji, Pak Ustadz Nur Hakim, Pak Ustadz Farhan, Pak RW, Bu Nur, makasih, Pak Maskur, makasih, Pak Binsa, Pak Katipnas, SKDM, ya, Pak Joni, Pak Dadang, Pak Ali, Bapak dan Ibu, para jamaah Masjid Babus Salam, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat hadir juga di sini meskipun terburu-buru tadi karena tadi pagi ada acara di University Trilogy dalam kegiatan wisuda drive-thru. Jadi mobilnya lewat, bikin nama rektornya jalan. Unik emang. Ya tapi itulah ya namanya sarjana, anaknya, orang tuanya bangga kan, apalagi ya anak pertama tuh ya, mau nggak mau jadi rektornya mengadakan seperti itu, drive-thru. Ya, saya atas nama pemerintah, atas nama warga, ya, mengucapkan terima kasih ya, kepada Pak Haji Suratno belum sebutin tuh FKD. Pada Pak Suratno ya, dalam kegiatan masih di pandemi ini nih, kegiatan pengajian masih tetap kita laksanakan. Sistemnya juga bagus ya. Memang betul ya, di bawah masih 25% dari luas area yang ada, Ustadz. Ini udah luar biasa. Artinya protap COVID-nya udah dipakai. Yang lainnya kita menyaksikan di rumah masing-masing ya, melalui sarana elektronik. Ini bisa dipakai nih ya, ada Dadang, Pak Joni ya, Pak Ali sebagai salah satu informasi buat di institusi yang lain mengadakan kegiatan seperti ini. Karena sifatnya pandemi belum selesai. Ya. Tadi Pak Kiai udah mengajarkan kita terkait mengenai waris. Tapi kalau saya nggak paham tentang agama ya pakai lebih dalam lagi. Tapi paling tidak ada satu pelayanan di kelurahan yang namanya surat waris. Surat pernyataan waris ini adalah surat dari keluarga almarhum yang menyatakan anak-anak ya waris, anak-anak yang ada di anak almarhum lah, seperti itu. Banyak sekali nih, tadi Pak Kiai udah sampaikan, nggak boleh kita ninggalkan satu nama anak almarhum dalam memberikan keterangan. Dosa besar, cuma karena harta ditinggalkan. Banyak kejadian, anaknya 4, karena mungkin nggak suka dengan yang ini dihilangkan, nggak ada, dibilang 3, tanda tangan tuh keluarga, yang lain tuh abang-abang, adanya di itu nggak boleh. Karena surat waris ini memang betul sih nggak bicara masalah harta, nggak ada tuh.
lurah memberikan itu harta nggak ada. Tapi surat pernyataan waris ini bisa dijadikan harta. Jadi surat pernyataan waris nggak ada masalah harta, nggak bicara harta, mau ada mobilnya apa enggak. Tapi bisa dijadikan harta, pengadilan, macam-macam. Seperti notaris. Ada dua sih, satu lagi surat keterangan waris. Kalau surat keterangan waris, lurah yang memberikan keterangan bahwa almarhum punya anak ini. Tapi sekarang lurah udah nggak mau lagi, udah dihilangin sama Pemprov pemerintah, karena risikonya berat risikonya. Jadi itunya itu dibikin surat pernyataan waris. Jadi yang nyatakan keluarga sendiri. Kalau jadi apa-apa di pengadilan, lurah atau camat lolos. Ya. Ini kita sebentar lagi mau jelang Ramadan. Saya atas nama pemerintah, atas nama jajaran di Kelurahan Duren 3, mohon maaf lahir batin apabila dalam berikan pelayanan mungkin dirasa kurang maksimal, kurang cepat. Itu mungkin kita didasarkan atas prosedur. Kita memberikan harus pelayanan yang cepat, lengkap, dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab artinya setiap pelayanan harus disertai dengan persyaratan yang lengkap. Jadi kalau nggak lengkap, paksa kita tunda dulu untuk dilengkapi. Kalau sudah lengkap, nggak ada alasan lagi tuh. Wajib bagi kita untuk meneruskan. Yang lainnya adalah ini ada kegiatan vaksinasi Kiai. Jadi di atas 60 tahun tuh, mesti divaksin. Kemarin Pak Haji Maskur tuh suntik. Belum suntik ya, sampai 4 kali bolak-balik. Tapi saya pasti luar biasa lah. Beliau mungkin karena tekanan darah tinggi ya Pak Haji ya. Gulanya tinggi sehingga dokter belum berani nyuntik kalau belum normal. Tapi apresiasi beliau untuk vaksin tuh luar biasa. 60 tahun pas. Jadi nggak boleh kurang meskipun sehari. Karena pada saat nik kita itu dipencet di komputer. Jadi sekarang nih memang yang 60 tahun dulu, yang lanjut usia dulu, lansia dulu. Nanti setelah itu baru tuh di bawah yang 60 tahun, gantian. Kita perintahkan yang lansia dulu. Saya orang pertama nih Kiai yang disuntik karena lurah kali ya. Masih contoh. Mau nggak mau ya, tapi saya pede kok. Suntik. Nggak sakit, nggak benar nggak sakit. Dan setelah pasca suntik juga saya ngerasa apa-apa. Malah lebih pede ya. Saya percaya diri. Artinya dalam bergaul, dalam kita saya udah imun lah. Nah saya berharap mudah-mudahan nih jamaah baik yang acara di hari ini dan juga mungkin di lingkungan kita nih Pak Haji ya Pak Mas disampaikan. Saya jemput. Jadi kalau ada 2 orang nih jemput dah. Saya jemput, saya antar, saya jemput. Karena memang itu kewajiban kita. Saya berharap mudah-mudahan angkanya maksimal nih di Duren 3 ya. Yang orang tua kita pada mau suntik. Memang kesulitan kadang-kadang takut. Inilah itu macam. Saya nggak apa-apa. Enak. Itu mungkin saya sampaikan ya. Terima kasih Pak Kiai, Pak Suratno dan jajaran di Masjid Babu Salam yang melakukan kegiatan seperti ini. Nanti pada saat Ramadan juga bagus kayak gini ya. Artinya di samping kita tadarusan segala macam juga kita paling tidak ya inilah mengisi waktu di Ramadan dengan gini bagus.
Itu mungkin saya sampaikan, saya akhiri. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak ngos-ngosan nih karena Terima kasih kami ucapkan dan alhamdulillahi jazakallahu khairah kepada Bapak Lurah Duren 3. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Farhan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. وقال تعالى أيضا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبول. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratil ulama al-afadil yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Ki Haji Ahmad Saibani, matanallah bituli hayatih wa nafa'na bihi wa bi'ulumih fid daraini amin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Lurah kita Kecamatan Duren 3, Kelurahan Duren 3. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Babus Salam, yang sama-sama kita hormati Ustadz Hadi Nur Hakim selaku pengurus daripada DMI, serta Bapak Kantibnas ya. Yang insyaallah mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, para aparat, para sipil, para tokoh masyarakat dan juga jamaah pengajian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka pengajian yang temanya ini adalah tentang warisan, yang tidak semua para asatizah berani mengajarkan materi tersebut. Kenapa? Warisan ini adalah pelajaran yang penting
yang wajib ain bagi seorang mukallaf kalau orang tersebut itu mengalami peristiwa. Contoh kayak anak bapaknya meninggal. Kalau tidak ada orang alim yang mengerti tentang ilmu farad, berarti anak tersebut atau ahli waris tersebut bukan hanya mendapatkan harta, tapi juga dituntut untuk mempelajari ilmu waris. Yang tadi disampaikan oleh guru kita, fa inni maqbud, kata Rasulullah, karena beliau tidak selamanya akan hidup di dunia. Nah, untuk itu beliau sudah wanti-wanti dari berabad-abad lamanya agar pelajaran waris ini benar-benar kita pelajari dan kita kaji bersama. Mumpung masih ada guru-guru kita yang sehat, yang masih mau mengajarkan kita, membimbing kita, karena ilmu waris ini adalah ilmu yang bukan hanya ilmu agama, tapi juga ilmu umum yang harus diprioritaskan, terutama adalah ilmu matematika. Kita tahu standarnya doang, faraid, laki suami itu dapat setengah, ya kan, kemudian istri dapat 8. Nah, kalau misalnya kalau misalnya istri 1/4 itu bila tidak ada anak atau cucu. Dalilnya apa? An-Nisa ayat 12. Seperti itu. KHI-nya pasal berapa? Pasal 180. Karena kita selaku warga negara Indonesia yang baik, ya walaupun dasar agamanya jelas qat'i, tapi juga kita setidaknya tahu KHI, Kompilasi Hukum Islam, yang mana ulama-ulama Indonesia yang ada di Kementerian Agama. Kalau emang itu tidak bertentangan dengan hal yang qat'i, kenapa tidak kita mengikuti juga atau memberikan pemahaman kepada masyarakat atau jamaah kita. Karena nanti akan bertemu dengan anak angkat statusnya, kemudian bapak angkat atau ibu angkat. Nah, itu kalau tidak ada hal-hal yang dijelaskan secara qat'i, maka di situ kita lihat ijtihad para ulama. Apalagi kalau masih standar ilmu faraid ini, itu masih enak kita ngikutinnya. Nanti kalau ketemu dengan masalah aul, ketemu dengan masalah rad, nah itu yang ada pengecualian yang seharusnya dibaginya itu sesuai dengan bagian dari asal masalah. Nah, ternyata itu dipecahkan dulu, misalnya suami dapat berapa, nah baru asal masalah sisanya dibagi kepada ahli waris yang sisanya. Nah, itu aul, ada kontinuitas. Kalau sehari atau sekali tidak ngikut bab yang dikaji, maka akan sulit untuk mengikuti bab-bab selanjutnya. Kenapa? Karena sifatnya istimror. Sifatnya itu adalah berkesinambungan, kagak, entar ngaji, entar kagak. Nah, itu kalau belajar faraid kayaknya musail dapatnya itu. Karena sistemnya puasa Daud, ya. Entar ada, entar kagak. Nah, harusnya istimror. Karena kalau pelajaran-pelajaran yang masih awal-awal itu kita bisa mengikuti. Tapi kalau sudah menjelimet, nah itu amat sulit. Mumpung masih ada guru kita, maka jangan sampai terlewat pengajian yang dikaji, ya,
oleh Pak Kiai kita, guru kita, nah itu harus kita ikutin. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Kenapa? Karena yang namanya muwajahah begini, bertatap muka begini lebih. Kalau online di rumah, kita sedang khusyuk, istri manggil atau ada tamu, kan nggak konsen kita. Karena belajar faraid ini harus konsen. Karena bukan hanya agama saja ya, tapi ilmu umum dalam hal ini adalah matematik. Kayak ilmu falak. Nah, ini faraid juga seperti ini. Dan jangan sekali-kali kita mengajarkan kepada orang kalau kita belum menguasai secara betul ilmu faraid. Kenapa? Karena kalau kita salah menghitungnya, di situ adalah hak orang yang terzolimi. Nanti di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kalau kita sudah belajar ilmu faraid dan di masyarakat ada yang nanya kepada kita, paling tidak kalau kita sudah tahu bagian-bagiannya, kita tetap telepon guru kita untuk memastikan apakah benar hitungan saya atau tidak. Telepon, nyimpen nomor Pak Kiai. Pak Kiai, tetangga saya, saudara saya ada yang meninggal dengan ahli waris sekian-sekian, dengan jumlah tirkahnya ini sekian miliar misalnya. Jadi bilang sama guru kita. Akhirnya beliau hitung, kita cocokkan. Bukan kita mendingkan antara pendapat guru dengan pendapat kita, bukan. Tapi kita lihat sama atau tidak. Kalau seandainya tidak sama, kita tanya. Bisa jadi karena kita ilmunya masih terbatas, khawatir keliru dalam menentukan bagian-bagian daripada ahli waris, atau yang lebih biasanya itu kesalahan dari asal masalah. Nah, kalau asal masalahnya itu udah salah, seharusnya 6 dibaginya 12 udah keliru. Nah, jadi seperti itu. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan, tetap kita belajar. Ketika ada masalah, nah kita tanyakan lagi kepada guru kita, karena itu hak orang. Ya, sejengkal tanah, ya, sepeser uang, kalau emang itu hak orang kita tidak berikan lantaran salah membaginya atau menghitungnya, dan itu akan menjadi beban kita tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ini kalau dalam ilmu balaghah dikatakan qabla rima tumlaul kanain. Sebelum memanah penuhi dulu anak panahnya. Lah saya disuruh hadir doang, kagak disuruh tausiah. Lah bagaimana saya mau manah busur kagak ada. Bagaimana saya mau tausiah kalau bahannya enggak? Alhamdulillah tadi saya datang masih bisa dengerin pengajian, jadi saya bisa ngerekam dikit-dikit. Jadi nyontek sama Pak Kiai. Seperti itu. Ya, jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan saya tekankan bahwa ilmu faraid ini adalah penting. Apalagi kita kaum lelaki, yang mana lelaki itu adalah pimpinan daripada keluarga. Karena semua orang itu kullu nafsin za'iqatul maut. Enggak ada orang hidup selama-lamanya. Pasti akan merasakan kematian. Bisa orang tua kita, kakek kita, mertua kita, bisa kita juga yang duluan. Nah, untuk itu ketika ada masalah tersebut, setidaknya kita tidak awam, tidak kosong banget tentang ilmu faraid. Udah tidak ngaji, nanya sama guru kagak, keblangsak udah hidup. Kan gitu. Ngaji kagak, nanya
Kagak juga, ya udah asal-asalan dah. Akhirnya lizakari mislu hazil unsayain, kan gitu. Laki 2 dibanding perempuan. Akhirnya apa? Wah, udah wasiat orang tua, laki sama perempuan bagi rata. Padahal lizakari mislu hazil unsayain itu qat'i dari Al-Qur'an, bukan ulama. Kalau ulama masih bisa kita berbeda pendapat, tapi kalau udah Al-Quran agak sulit. Bahasanya emang kita lebih pintar dari Allah, kan seperti itu. Kalau mau dihibahkan selagi masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal jatuhnya tirkah, jatuhnya warisan. Kita nggak boleh seperti itu. Nah, bagaimana solusinya? Oh, ternyata kakak atau saudaranya itu yang kandung hartanya banyak, yang laki tetap bagi aja 2:1. Nanti dalam prakteknya saudara laki-laki kandung bilang, ini saya alhamdulillah saya udah dapat jatah dari ibu atau bapak karena saya ekonominya bagus. Alhamdulillah berkat daripada dorongan keluarga dan doa orang tua, maka yang saya dapatkan ini 1/2 saya berikan kepada anak perempuan. Bagus tidak? Jangan kita wasiat kalau dalam keadaan maksiat kepada Allah, itu enggak berhak wasiat itu. Nah, ini kejadian di masyarakat seperti ini. Kejadian yang ada di masyarakat seperti ini dianggapnya Islam itu tidak adil. Dianggapnya Allah memberikan bagian 2/1 itu tidak adil. Berarti kan suuzon kita sama Allah, dosa besar kita. Seperti itu. Jadi bagaimana cara mengantisipasinya? Ya seperti itu. Setelah udah dibagi, diberikan lagi. Jadi kan bagian secara faraid udah dapat 2 bagian. Tapi karena laki-laki itu ekonominya bagus, kita berikan lagi 1 bagian kepada saudara-saudara perempuan kita. Nah, jadi tetap maslahat kepada keluarga bisa aman, kemudian juga kita mengikuti ajaran-ajaran Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Wa kullu ma tagha an haddihi fa huwa mun'akisun lididdi. Segala sesuatu kalau melewati batas yang tadinya baik jadi tidak baik. Ya sambutan kalau kebangetan banyak juga ntar yang ada ini sambutan apa-apa. Kalau uje enak, kalau saya uwe. Jadi kebanyakan ngomong jadi ntar pada muntah lagi. Kalau uje kebanyakan ngomong pada enak kan gitu. Kalau saya uwe saya. Jadi makanya saya tahu diri. Banyak para guru di sini yang masih ada kegiatan masing-masing. Kami tidak mau mengganggu jadwal-jadwal beliau-beliau. Untuk itu kami akhiri sambutan ini. Wallahul muwaffiq lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah jazakallahu khairah kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Farhan yang telah memberikan tausiahnya pada siang hari ini. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Untuk lebih barokahnya mari sama-sama kita tutup dengan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Dewan Penasehat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, pimpinan anak cabang Kelurahan Duren 3, Bapak Ismianto SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat
yang kami hormati pada pagi hari ini, wabil khusus Bapak Lurah Kelurahan Duren 3, Bapak-bapak pengurusan DMI Kecamatan Pancoran, Bapak Ketua RW 02 Duren 3, Ibu Ketua RT 08, dan bapak-bapak dari unsur aparat keamanan, baik Babinsa maupun Babin Kamtibmas Kelurahan Duren 3, bapak-bapak pengurus di Majelis Taklim Babus Salam ini, baik itu yang ada di PAC LDII maupun di DKM-nya, dan juga pengurus yayasan Darul Ilmi Babus Salam, karena kebetulan kita juga sudah memiliki yayasan, Pak, yang bergerak di bidang pendidikan. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah kita kerjakan, amal soleh kita pada pagi hari ini, mulai dari persiapan, ya, dari mas-mas tim IT maupun panitia yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, semuanya dinilai amal soleh, dinilai sebagai ibadah oleh Allah SWT, dan mendapatkan ganti di sisinya dengan surganya Allah nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk lebih barokahnya, marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahimu, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami, dosa orang tua kami, dosa-dosa guru kami, dosa-dosa pemimpin kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, kasihanilah kami, berilah kepada kami keamanan, berilah kepada kami kemudahan-kemudahan, berilah kepada kami kelancaran-kelancaran dalam niat-niat baik kami, dalam segala upaya kami, dalam segala aktivitas kami yang mendatangkan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, segera hilangkanlah, musnahkanlah wabah yang ada di negeri kami, wabah yang ada di dunia ini, sehingga kami bisa beraktivitas kembali, bisa beramal kembali seperti sedia kala. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna rizqan hasanan
wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur razikin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat-sifat iri, dari sifat-sifat dengki, dari sifat-sifat hasud, dari sifat-sifat yang negatif, sifat-sifat yang tidak baik, ya Allah. Ya Allah, semangatkanlah kami untuk beramal soleh, semangatkanlah kami untuk beramal ibadah dalam rangka untuk dari ridho-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah, jazakallahu khairah kepada Bapak Ismianto SPD yang telah menutup acara siang hari ini. Untuk itu, sebelum ramah tamah, kita memohon kepada para Bapak pengurus dan para tamu undangan untuk berkenan foto bersama, kemudian nanti kita dilanjut dengan ramah. Kami atas nama panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau dalam penjamuan kami masih kurang. Kami mohon dibukakan bintang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek tes.